Halo bro, kita lanjut dengan Sutra-Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, mereka yang mencari kesempurnaan, berjaga siang dan malam, hingga semua keinginan lenyap. Buddha hanya mengharapkan satu hal dari dirimu, yaitu berjaga siang dan malam, hingga semua keinginan lenyap. Jadikan kewaspadaanmu begitu terpadu, begitu kuat, begitu kokoh dan begitu tak tergoyahkan, sehingga membantu semua keinginan menguap, lenyap. Keinginan tidak boleh dilepaskan, tetapi dibiarkan menguap. Lepaskan amarah, lepaskan kesombongan. Ketika dirimu tidak terikat oleh apapun, dirimu melampaui kesedihan. Sutra berikutnya, dengarkan, Atula. Ini bukan hal baru. Atula adalah murid Buddha. Buddha berkata kepada Atula, dengarkan, Atula. Ini bukan hal baru, ini adalah pepatah lama. Mereka menyalahkanmu karena diam, mereka menyalahkanmu ketika dirimu terlalu banyak bicara, dan ketika dirimu terlalu sedikit bicara. Apapun yang dirimu lakukan, mereka menyalahkanmu. Mengapa Buddha tiba-tiba menyapa Atula? Ia menyapa semua sannyasinya, dan tiba-tiba ia menyapa Atula. Dirimu mungkin tidak bisa langsung melihat maksudnya. Atula mungkin adalah orang yang tidak mendengarkan, yang mendengar, tetapi tidak mendengarkan. Dan ketika dirimu berkomunikasi dengan seorang Buddha, ia tahu betul siapa yang mendengarkan, dan siapa yang hanya mendengar. Ini terjadi di sini setiap hari. Ketika orang baru datang, sangat jelas bahwa mereka hanya mendengar, tidak mendengarkan. Saat dirimu tinggal di sini sedikit lebih lama, perlahan-lahan dirimu mulai mendengarkan. Mendengarkan adalah fenomena yang sama sekali berbeda dari mendengar. Mendengar bersifat fisiologis, karena dirimu memiliki telinga, dirimu bisa mendengar. Mendengarkan adalah fenomena yang mendalam. Dirimu mendengarkan hanya ketika dirimu benar-benar hening. Mereka yang telah berada di sini cukup lama akan jatuh ke dalam keheningan itu. Atula pasti hanya mendengar, pasti seorang murid baru. Oleh karena itu Buddha secara khusus menyebutkan namanya. Dengarkan, Atula. Dan mungkin juga Atula berpikir bahwa Buddha mengatakan sesuatu yang sangat baru, sangat aneh. Sebenarnya, apa yang dikatakan para Buddha, dalam satu sisi, adalah kebenaran abadi, setua pegunungan Himalaya. Dan di sisi lain, kebenaran itu segar, seperti bunga yang baru saja mekar pagi ini, segar seperti embun, dan setua pegunungan Himalaya. Semua Buddha di masa lalu, telah mengatakan hal yang sama. Mungkin dalam bahasa yang berbeda, dengan ekspresi yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Itu adalah kebenaran, tetapi hanya setengahnya. Setengah lainnya adalah, ada segalanya yang baru di bawah matahari. Kebenaran memiliki kapasitas untuk memperbarui dirinya sendiri, secara terus-menerus, untuk terlahir kembali lagi dan lagi. Jadi, para Buddha selalu mengatakan kebenaran yang paling kuno. Namun mereka mengatakan kebenaran yang paling memberontak yang mungkin.
Buddha berkata, ini bukan hal baru, atulah, ini adalah pepatah lama. Orang-orang seperti itu akan selalu menemukan alasan untuk menyalahkanmu. Mereka menyalahkan dirimu karena diam, dan jika dirimu diam, mereka akan menyalahkanmu. Mengapa kamu diam? Jika dirimu terlalu banyak bicara, mereka akan menyalahkanmu. Mengapa kamu banyak bicara? Jika dirimu berbicara terlalu sedikit, mereka akan menyalahkanmu. Mengapa kamu berbicara begitu sedikit? Apapun yang dirimu lakukan, mereka menyalahkanmu, karena dengan menyalahkanmu, ego mereka merasa puas. Tidak seorang pun melihat kesalahannya sendiri, dan setiap orang mampu melihat kesalahan orang lain. Tidak hanya melihatnya, tetapi juga membesar-besarkannya sebanyak mungkin. Sangat mudah untuk melihat kesalahan orang lain, karena orang ingin melihat kesalahan orang lain. Jika tidak ada, maka orang akan menciptakannya. Egomu hanya bisa hidup dengan merasa lebih unggul. Jadi dirimu memanfaatkan kesalahan orang lain semaksimal mungkin untuk merasa lebih unggul. Menyalahkan orang lain tidak lain, hanyalah strategi ego untuk merasa lebih unggul. Waspadalah. Dunia selalu menemukan cara untuk memuji dan menyalahkan. Dunia selalu dan akan selalu menemukan cara. Ya, terkadang dunia juga memuji, tetapi dunia memuji hanya ketika dirimu membantu ego orang lain, barulah dunia memujimu. Misalnya, jika dirimu mengatakan kepada umat Hindu bahwa agama mereka adalah agama terbesar di dunia, mereka akan memujimu. Bagaimana mereka bisa memujiku? Tidak mungkin. Karena aku hanya mengatakan kebenaran, bahwa tidak ada agama yang lebih besar dari agama lain. Bahwa semua agama berada dalam perangkap yang sama, yaitu para pengkhotbah. Dirimu mungkin menyebut pengkhotbah sebagai Sangkaracarya, dirimu mungkin menyebut pengkhotbah sebagai Paus, itu tidak masalah. Semua agama berada dalam cengkeraman politisi. Hinduisme, Kristen, dan Islam tidak lagi menjadi agama, melainkan hanya politik. Politik kekuasaan yang bersembunyi di balik nama agama. Tidak ada agama yang lebih besar dari yang lain, lebih unggul dari yang lain. Bahkan, orang yang benar-benar religius, bukanlah Kristen, Hindu, atau Islam. Dia hanya religius. Orang India akan memujimu, jika dirimu memuji India. Jika dirimu mengatakan bahwa India adalah tanah terbesar di dunia, tanah paling spiritual di dunia, maka ego mereka akan membesar, dan mereka akan memujimu. Mereka akan menyalahkanmu untuk membesar-besarkan ego mereka, dan mereka akan memujimu jika dirimu membesar-besarkan ego mereka. Seluruh permainan ini adalah tentang ego. Sutra berikutnya, tetapi siapa yang berani menyalahkan orang yang terus-menerus dipuji oleh orang bijak, yang hidupnya berbudi luhur dan bijaksana, yang bersinar seperti koin emas murni? Jangan khawatir tentang pujian dan celaan dari masa biasa, dari orang banyak. Ya, jika dirimu harus memperhatikan, maka perhatikan orang bijak. Jika mereka mengatakan bahwa ada yang salah dengan dirimu, dengarkan baik-baik, karena mereka mencoba membantumu.
Mereka tidak memiliki ego untuk dipenuhi dari kesalahanmu. Mereka seperti cermin. Mereka memantulkan wajahmu. Jika wajahmu jelek, jangan hancurkan cermin itu. Cobalah ubah wajahmu. Dan orang bijak juga memuji, tetapi mereka memuji bukan untuk membesarkan egomu. Bahkan mereka memujimu hanya ketika mereka melihatmu menjadi bukan siapa-siapa. Pujian mereka menghujanimu seperti bunga. Ketika dirimu menjadi bukan siapa-siapa, ketika dirimu menjadi ketiadaan, dirimu semakin dekat dengan keilahian yang tersembunyi di dalam dirimu. Sutra berikutnya, bahkan para dewa pun memujinya, bahkan Brahma pun memujinya. Seseorang yang dipuji oleh orang bijak, oleh orang yang tercerahkan, dipuji oleh para dewa, dipuji oleh seluruh alam semesta, oleh Sang Pencipta sendiri, oleh Brahma. Pujian mereka sangat berharga. Jika seorang Buddha tersenyum padamu, itu sudah cukup. Seluruh dunia mungkin mengutukmu. Jangan khawatir tentang hal itu. Jika semua orang buta di dunia berkumpul dan memuji kecantikanmu, apakah dirimu akan senang karenanya? Mereka tidak bisa melihat, mereka tidak memiliki mata untuk melihat. Dirimu tidak akan terlalu senang dipuji oleh orang buta. Di India, ada pepatah yang mengatakan bahwa pasangan terbaik adalah ketika sang suami tuli dan sang istri buta. Sang suami bisa terus melakukan apapun yang dia inginkan, bermain-main, dan sang istri bisa terus mengatakan apapun yang dia inginkan. Sang suami tuli dan sang istri buta. Pepatah mengatakan hal itu sangat jarang terjadi dengan restu Tuhan. Itu tidak terjadi secara biasa. Tetapi apa gunanya dipuji oleh orang buta? Mereka tidak bisa melihat. Dan mengapa khawatir tentang kutukan mereka, karena mereka juga tidak bisa melihat kesalahanmu. Namun, jika seorang Buddha yang tercerahkan memuji dirimu, itu berarti ia telah melihat egomu menghilang. Jika ia menemukan kesalahan pada dirimu, itu hanya menunjukkan bahwa ia mencoba membantumu, sehingga dirimu bisa menghilangkan kesalahan tersebut. Sutra berikutnya, waspadalah terhadap kemarahan tubuh. Kuasai tubuh. Biarkan ia melayani kebenaran. Kemarahan memiliki 3 lapisan. Lapisan pertama adalah kemarahan tubuh. Waspadalah terhadap kemarahan tubuh. Dirimu mungkin tidak melihat bahwa tubuh mengumpulkan kemarahan dan memiliki caranya sendiri untuk mengumpulkan kemarahan. Ketika dirimu merasa marah, dirimu menggertakkan gigi, dirimu mengepalkan tangan, mengapa? Faktanya, di timur ada perangkat untuk membantumu. Itu adalah bantuan sementara, tetapi sangat berharga, karena bisa membuatmu menyadari banyak hal. Ketika dirimu merasa marah, gertakkan gigi, kepalkan tangan, dan dirimu akan terkejut. Saat dirimu menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan, serta bertarung dengan udara, berkelahi dengan bayangan, dalam waktu 5 menit, kemarahan akan hilang. Sesuatu telah terjadi, sesuatu telah dilepaskan.
Sekarang, postural integration, rolfing, dan metode-metode seperti itu menjadi sangat menyadari bahwa kemarahan yang terpendam, seksualitas, keserakahan, dan segala macam racun terkumpul di dalam tubuh, di dalam otot. Dengan pijatan yang mendalam, racun-racun itu bisa dilepaskan. Rolfing sungguh merupakan kontribusi yang hebat. Pijatan tubuh yang mendalam bisa sangat membantu. Pijatan ini bisa membuatmu menyadari bahwa tubuhmu membawa banyak hal. Dan tubuhmu mendorongmu ke dalam hal-hal yang mungkin tidak akan dirimu lakukan jika tubuhmu tidak mendorongmu ke sana. Waspadalah terhadap kemarahan tubuh. Kuasai tubuh. Biarkan tubuh melayani kebenaran. Bagaimana dirimu bisa menguasai tubuh? Hal pertama adalah mempelajari relaksasi. Buddha mengajarkan murid-muridnya cara untuk rileks. Di timur, khususnya dalam ilmu yoga, ada postur khusus, savasana. Berikut ini adalah posturnya. Berbaringlah di tanah, seolah-olah dirimu telah meninggal. Biarkan tubuh perlahan-lahan mati. Mulailah dari kaki. Bahkan, berkomunikasilah dengan tubuhmu. Katakan pada kaki, mati, kumohon mati. Dan kemudian naiklah ke atas. Seorang psikoanalis telah memberitahu salah satu pasiennya, yang kamu butuhkan hanyalah relaksasi, jadi mulai malam ini, mulailah bersantai. Mulailah dari kaki, katakan pada jari-jari kakimu, jari-jari kaki rileks, telapak kaki rileks, dan naiklah ke atas, berbicaralah pada setiap anggota tubuh dan akhirnya, katakan pada pikiranmu untuk rileks. Pria itu pulang. Dia sangat gembira dengan gagasan itu. Sepanjang hari dia menunggu malam. Malam tiba, dia berbaring di tempat tidur. Dia telah mandi dengan air panas, seperti yang disarankan oleh psikiater, dan merasa sedikit rileks berbaring di tempat tidur. Dia memulai, jari-jari kaki rileks, telapak kaki rileks, tungkai rileks, paha rileks, dan seterusnya. Dia baru saja sampai ke pikiran untuk mengatakan, pikiran rileks, dan istrinya keluar dari kamar mandi benar-benar telanjang, siap untuk tidur. Tiba-tiba pria itu berteriak, bangun. Semuanya bangun. Ini tidak akan membantu, oleh karena itu Buddha tidak mengatakan untuk bersantai, untuk tidur, karena dengan begitu, dirimu bisa bangun, dan dirimu bisa memanggil semua orang untuk bangun. Buddha berkata, merasa mati. Biarkan tubuh mati untuk saat ini, seolah-olah dirimu hanyalah mayat. Dirimu tidak bisa melakukan apapun. Seekor semut mulai merangkak di atasmu, dirimu tidak bisa melakukan apapun. Dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa, merasa seperti mayat, dan semut merangkak di wajahmu, atau nyamuk menggigit. Tetapi dirimu tidak bisa melakukan apapun, dirimu hanya seorang pengamat. Ini adalah pengalaman yang langka untuk dilakukan. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit dirimu menjadi tuan, dengan merelaksasikan tubuhmu. Semakin tegang tubuhmu, semakin ia menjadi tuan atas dirimu. Sutra berikutnya, waspadalah terhadap kemarahan mulut.
dan ketika dirimu telah belajar bagaimana menenangkan kemarahan tubuh, amukan tubuh, maka mulailah menyadari apa yang dirimu katakan. Terkadang, tanpa sadar, dirimu mengucapkan sebuah kata. Dirimu tidak menyadari implikasi dari kata tersebut. Dirimu mungkin tidak pernah berpikir bahwa kata itu akan menimbulkan masalah seperti itu bagi dirimu. Orang-orang terus mengatakan sesuatu, tidak benar-benar menyadari apa yang mereka katakan. Padahal, pikiran mereka seperti piringan hitam. Mereka hanya mengulang. Kini sains telah menemukan bahwa lubang bisa dibuat di kepalamu, dan elektroda bisa dipasang. Titik-titik tertentu bisa ditekan, dan hal yang sangat aneh terjadi. Misalnya, sebuah elektroda ditekan ke otakmu di pusat tertentu, dan dirimu mulai mengatakan sesuatu tanpa alasan sama sekali. Tidak seorang pun menanyakannya, tidak ada konteks untuk itu, tetapi dirimu mulai mengatakannya. Kemudian elektroda dicabut, dan dirimu berhenti mengatakannya. Sekali lagi elektroda didorong masuk. Dirimu memulai hal yang sama lagi dari awal, dan lagi kalimat yang sama, kata-kata yang sama. Itu bisa dilakukan 100 kali, dan setiap kali dirimu akan melakukannya lagi, seolah-olah elektroda hanyalah jarum pada piringan hitam. Pikiranmu adalah mekanisme perekaman yang hebat. Dirimu telah merekam segala macam hal, dan dirimu terus mengatakannya, berpikir bahwa dirimu mengatakannya. Itu tidak benar. Kecuali dirimu benar-benar waspada, dirimu tidak mengatakan sesuatu. Pikiranmu terus mengulang pola lama, dan dirimu terus terjerumus ke dalam masalah lama, lagi dan lagi. Sutra berikutnya, waspadalah terhadap kemarahan mulut. Kuasai kata-katamu. Biarkan kata-kata melayani kebenaran. Waspadalah terhadap kemarahan pikiran. Dan akhirnya, perlahan-lahan, pertama-tama tubuh, kemudian kata, kemudian pikiran. Kuasai pikiranmu. Biarkan mereka melayani kebenaran. Orang bijak telah menguasai tubuh, kata, dan pikiran. Mereka adalah penguasa sejati. Jika dirimu bisa mengamati tubuh, pikiran, dan semua fungsinya, dirimu akan menjadi sangat terpisah dari mereka, sehingga dirimu bisa menguasainya. Dirimu bisa menguasai sesuatu, hanya ketika dirimu memiliki jarak darinya. Jika dirimu teridentifikasi dengannya, dirimu tidak bisa menguasainya. Dan Buddha berkata, orang yang menguasai dirinya sendiri adalah penguasa seluruh keberadaan. Ia telah memasuki bidang kehidupan yang berbeda. Dirimu adalah budak, ia adalah tuan. Dirimu adalah mesin, ia adalah manusia sejati. Dirimu berfungsi secara tidak sadar, ia berfungsi secara sadar. Dan berfungsi secara sadar berarti melampaui semua kesedihan, melampaui semua kesengsaraan, melampaui semua penderitaan, menuju ke alam tanpa batas. Agama lain menyebut alam keabadian sebagai Tuhan, Buddha menyebutnya hanya alam tanpa batas. Bersiaplah untuk alam tanpa batas, jadilah penguasa bagi dirimu sendiri. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, bro.
Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.